Kenapa itu bisa terjadi? Pendekatannya dari segi materi tadi. Menurut ilmu kimia, alasan alkohol bisa kebakar itu karena atom penyusun di dalamnya ngebentuk ikatan yang kurang stabil. Jadi, dia bisa berikatan dengan atom lain. Makanya timbullah api tadi. Tapi kalau air, hidrogen dan oksigen di dalamnya udah ngebentuk ikatan yang stabil. Makanya dia nggak bereaksi lagi dengan oksigen di udara. Nah, selain susunan materi, kita juga perlu tahu yang namanya struktur materi. Struktur materi itu gambaran gimana atom-atom saling terikat. Kita bisa lihat contoh dari intan dan grafit. Mereka sama-sama tersusun dari atom-atom karbon, tapi sifat keduanya sangat jauh berbeda. Nah, itu karena mereka memiliki struktur yang beda. Atom karbon di intan berikatan sama 4 atom karbon lainnya ngebentuk 5 segitiga sama sisi, atau bahasa kerennya tetrahedral. Ikatan ini sangat kuat dan gak gampang putus. Kalau grafit, atom karbonnya ngikat 3 atom karbon lainnya dan ngebentuk segi 6 atau bahasa kerennya heksagonal. Strukturnya berlapis-lapis kayak kartu. Lapisan ini gampang banget tergeser, makanya tekstur grafit gak sekeras intan. Jadi, perbedaan struktur bikin materi punya sifat yang beda-beda juga, walaupun susunan atau atom-atom di dalamnya itu sama. Menurut penyusun partikelnya, materi dibagi menjadi 2 jenis. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Nah, zat tunggal itu partikel penyusunnya hanya satu jenis, bisa unsur atau senyawa aja. Kalau unsur berarti partikelnya hanya satu jenis atom. Misalkan unsur hidrogen yang tersusun atom H. Jadi, kalau senyawa itu kumpulan dari unsur-unsur. Kalau unsur-unsur penyusunnya sejenis kayak hidrogen H2, oksigen O2, itu disebut molekul unsur. Tapi kalau unsur penyusunnya beda jenis, misalkan air H2O, alkohol C2H5OH, nah itu namanya molekul senyawa. Zat campuran berarti gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen biasanya disebut larutan. Contohnya air garam. Kenapa? Jadi gini, kalau hanya satu bagian aja, tapi sifat komponen dalam larutannya itu tidak hilang, nah itu berarti campuran homogen. Nah, kalau heterogen, kita bisa lihat langsung komponen-komponen penyusunnya. Contohnya yaitu tanah yang dilarutin dalam air. Kita bisa langsung tahu bahwa ada tanah di dalamnya, tanpa harus meminumnya terlebih dahulu. Nah, heterogen dibagi menjadi 2, yaitu heterogen suspensi dan heterogen koloid. Tanah dalam air tadi itu adalah contoh dari suspensi. Komponennya bisa kelihatan jelas sama mata kita. Kalau koloid secara kasat mata mirip sama campuran homogen. Tapi saat dilihat mikroskopis, komponen-komponen penyusunnya bakal kelihatan. Nah, ini contohnya seperti susu, santan, dan mentega. Nah, hal yang paling penting di kimia sebenarnya adalah perubahan materinya. Kita pasti sering banget nih ngelihat perubahan materi maupun secara ilmiah atau buatan. Penyebab dari perubahan materi itu bisa karena pemanasan, pembakaran, pembusukan, dan pencampuran. Sifatnya ada yang sementara, ada juga yang permanen. Ada 2 jenis perubahan materi. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, kalau fisika sifatnya sementara. Nah, di perubahan fisika ini sering banget kita lihat, guys. Kenapa? Karena nggak ada zat baru yang kebentuk, adanya cuma perubahan wujud materi aja. Nah, wujud itu ada yang berupa cair, padat, gas. Kalau perubahan dari cair menjadi padat, itu dinamakan membeku. Contohnya, kalian mau bikin es batu,
buat ditaruhin di es buah. Denger namanya aja udah nyegerin banget ya guys. Nah sebaliknya, kalau perubahan padat ke cair itu dinamakan mencair. Contohnya, es krim yang dibiarin terbuka selama berjam-jam bakalan meleleh kan? Kemudian perubahan padat menjadi gas. Ini dinamakan menyublim. Contohnya, pengharum ruangan yang dibiarin terbuka lama-lama bakalan habis. Atau kapur barus nih. Hayo, siapa yang pernah pakai kapur barus di lemari-lemari? Selanjutnya, kalau perubahan gas menjadi padat, itu dinamakan deposisi. Contohnya, peristiwa terbentuknya butiran salju. Nah, kalau gas menjadi cairan, itu dinamakan mengembun. Contohnya, kalau kalian bangun pagi, terus kalian lihat butiran-butiran air yang ada di daun pada pagi hari itu. Nah, itu adalah contoh dari gas menjadi cair ya guys. Terus, kalau cair menjadi gas, itu dinamakan menguap. Contohnya, baju kering yang kamu pakai itu adalah hasil dari adanya penguapan. Nah, kalau perubahan kimia itu berarti terbentuknya zat baru dan sifatnya tetap. Contohnya, karat pada paku, kemudian korek yang kalian bakar. Biasanya, perubahan kimia ditandai dengan timbulnya gas, perubahan warna, terbentuknya endapan, dan perubahan suhu. Yang penting ada zat baru yang kebentuk. Contohnya, mengubah minyak kelapa menjadi mentega. Oke guys, jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang pencetus ilmu kimia, materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Jadi gimana guys? Udah sayang belum sama kimia? Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja video pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar Sofi lebih semangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.